Bandung's inspiring sound. 107.1 Bandung's inspiring sounds. K-Life FM. I like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimple on the corner of the smile that you wear. I like you more than one may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, be prepared. I like you, sure, I like you being in love, the way that you smell. To be your favorite jacket, just you could know anyway. I love you for so long, sometimes it's hard to bear, but after all this time, I hope you wait and see. Love you every minute, every second. Love you everywhere and any moment. Always and forever, I know I can't quit you, 'cause baby, you the one. I don't know how. Love you till the last of snow disappear. Love you till a rainy day become clear. Never knew a love like this. No, I can't let go. I'm in love with you, and now you know. I like the way you try so hard when you play ball with your friend. I like the way you hit the notice every song you're signing. I love the little thing, like when you and me were. I catch you steal a glance and smile so frequently. Through some time when life bring me down, you're the cure, my love. In a better day, you take all the worries away. Love you every minute, every second. Love you everywhere and any moment. Always and forever, I know I can't quit you, 'cause baby, you the one. I don't know how. In the twilight of life, you bring color. In your eyes I see the light, my future. Always and forever with you, I can't let you go. I'm in love with you, and though you know I'm in love with you, and now you know. Bagaikan langit di sore hari, berwarna biru, sebiru hatiku, menanti kabar yang aku tunggu, peluk dan cium hangatnya tidurmu. Bagaikan langit di sore hari, berwarna biru, sebiru hatiku, menanti kabar yang aku tunggu, peluk dan cium hangatnya untukku. Oh, asmara yang terindah menjanjikan aku, bentar menjanjikan aku terbang ke sana, ke langit ketujuh bersamamu. Bagaikan langit di sore hari, berwarna biru, sebiru hatiku, menanti kabar yang aku tunggu, peluk dan cium hangatkan untukku. Bagaikan langit di sore hari, berwarna biru, sebiru hatiku, menanti kabar yang aku tunggu, peluk dan cium hangatkan untukmu.
yang terindah mewarnai bumi. Yang ku cinta menjanjikan aku terbang ke sana, ke langit ketujuh bersamamu. Oh Dewi cinta, sandarkan aku di bahumu. Ada ku rasa tingginya hati, teredakan sudah hadirmu sayang, tenangkan diriku. Oh, asmara yang terindah mewarnai bumi. Yang ku cinta menjanjikan aku terbang ke atas, ke langit ketujuh bersamamu. Oh, Dewi cinta, sandarkan aku di bahumu. Ada ku rasa tingginya hati, teredakan sudah hadirmu sayang, tenangkan dirimu. Oh, 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 asmara yang terindah mewarnai bumi. Yang ku cinta menjanjikan aku terbang ke atas, ke langit ketujuh bersamamu. Oh, 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 Dewi cinta, sandarkan aku di bahumu. Ada ku rasa tingginya hati, teredakan sudah hadirmu sayang, tenangkan dirimu. Don't go anywhere. Sit back and relax on 107.1 K-Light FM, Bandung's inspiring sound. K-Light FM. Sahabat K-Light, menatap layar komputer atau ponsel terlalu lama bisa mengakibatkan mata lelah. Adapun gejalanya bisa berupa sakit kepala, mata kering dan tegang, sulit fokus menatap kejauhan, dan pandangan menjadi kabur. Untuk mencegah mata lelah, sahabat K-Light gunakan prinsip 20-20-20, yaitu setiap 20 menit menggunakan gadget, mata kita harus diistirahatkan selama 20 detik dengan melihat ke jarak minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo. 107,1 K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, pagi hari ini ada saya Taufik Ramaca yang akan menemani Anda dalam Cicendo Corner di edisi Selasa 28 Juli 2020. Dan sahabat K-Light, setiap orang pastinya tentu saja pernah mengalami mata merah yang terasa sakit, disertai dengan mata berair dan sensitif terhadap cahaya yang merupakan salah satu dari jenis infeksi mata. Nah, seperti apa infeksi mata dikatakan wajar dan perlukah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada infeksi mata? Saat ini sahabat kita sudah tersambung atau terhubung dengan narasumber kita, yaitu Dr. Dian Hendriani SPPK dari Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo. Saya sapa dulu beliau. Halo, selamat pagi Dok. Selamat pagi Mas, selamat pagi sahabat K-Light. Sahabat K-Light semua. Iya Dok, di hari ini dan sahabat K-Light kita akan membahas tentang perlukah pemeriksaan laboratorium pada infeksi mata. Betul ya Dok ya? Iya. Dan sahabat K-Light, selain Anda bisa mendengarkan
melalui frekuensi 107,1 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui streaming di kelight.id ataupun aplikasi Kelight FM Bandung dan juga channel YouTube kami di Kelight FM Bandung. Dan juga Anda bisa mengunjungi website Cicendo yaitu di www.cicendoeyehospital.org. Kemudian juga Anda bisa follow Facebooknya di Kesehatan Mata, Twitter @rs_mata Cicendo dan juga Instagram rs.matacicendo. Dan kami undang juga sahabat Kelight dalam Cicendo Corner kali ini. Anda bisa bertanya kepada Dr. Dian di pagi hari ini tentang perlukah pemeriksaan laboratorium pada infeksi mata. Silakan, nanti Anda bisa SMS ataupun WhatsApp seperti biasa di 0812 20 31972. Sekali lagi 0812 203 1972. Dan Dok, berbicara soal infeksi mata, mungkin bisa dijelaskan lebih jauh tentang infeksi mata itu seperti apa? Silakan Dok. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu dari segi laboratoriumnya dulu ya Mas ya. Yeah. Jadi ini sih sebenarnya pengalaman-pengalaman dari pertanyaan-pertanyaan orang-orang gitu ya, yang bertanya kemudian masih ada keraguan atau tanda tanya besar. Mereka sakit mata tapi selalu ada perkataan ternyata harus periksa lab juga ya gitu. Nah jadi mungkin saya dari bidang saya dulu ya di laboratorium. Jadi sebenarnya pemeriksaan laboratorium untuk penyakit mata itu perlu dilaksanakan. Jadi sebenarnya pemeriksaan laboratorium itu dilakukan menyeluruh gitu. Dia diperlukan untuk bayi yang terkena penyakit mata, anak-anak, dewasa maupun geriatri. Kemudian dari pemeriksaan laboratorium tersebut ada beberapa, dalam pemeriksaan laboratorium tersebut ada 4 bagian. Jadi dia ada pemeriksaan hematologi, pemeriksaan kimia klinik, pemeriksaan serologi, dan pemeriksaan mikrobiologi. Nah, pemeriksaan ini nantinya akan diperlukan untuk menunjang sejawat saya klinisi mata untuk dapat menentukan diagnosis yang pasti. Jadi intinya kita ini saling berkolaborasi. Nah, sekarang saya fokus ke penyakit infeksi mata. Yeah. Nah, infeksi mata ini adalah infeksi pada mata terjadi apabila ada mikroorganisme yang masuk ke dalam mata kita. Secara awam seperti itu bahasanya ya Mas ya. Yeah. Jadi apabila menyebabkan gangguan seperti mata merah, kemudian mata berair, kemudian apakah ada kotoran mata, kemudian misalnya penglihatannya menurun dan lain-lain, itu bisa dikatakan sebagai infeksi mata. Nah, kemudian infeksi mata ini nanti bila seorang pasien datang ke Rumah Sakit Mata Cicendo, pasti akan dilakukan anamnesis oleh dokter mata. Anamnesisnya itu ya tadi akan ditanyakan apa saja keluhan-keluhannya. Kemudian setelah itu akan ditanyakan faktor risikonya dari infeksi tersebut seperti apa. Faktor risiko itu seperti umur, jenis kelamin, lingkungan tempat tinggalnya, kemudian status imunitas, kemudian hygiene-nya dan segala macamnya. Nah, sekarang mengenai infeksinya sendiri. Yeah. Jadi sesuai dengan anatomi bola mata, infeksi yang terjadi itu bisa dari luar sampai ke dalam bola mata. Nah, yang pertama-tama infeksi
umumnya adalah infeksi pada bagian paling luar, yaitu infeksi di konjungtiva. Nah, infeksinya tersebut selain sudah menandakan gejalanya seperti tadi apakah ada mata merah dan lain-lain, kemudian akan dilakukan pemeriksaan, kemudian akan dicari nih etiologinya itu karena apa. Nah, etiologinya bisa karena infeksi bakteri, virus, jamur, atau parasit. Kemudian selain itu dia juga bisa karena trauma, kemudian bisa karena trauma reaksi alergi dari obat-obatan. Nah, trauma tersebut biasanya juga misalnya karena penggunaan lensa mata. Dari situ masuk lagi ke dalam ada infeksi dari konjungtiva ada lagi infeksi di palpebranya. Kemudian itu juga sama, dicari etiologinya karena apa. Kemudian dari situ ada juga berlanjut ke infeksi kornea. Nah, dari situ akan berlanjut terus sampai ke infeksi di ruang orbitanya. Seperti itu kalau dalam bahasa awamnya. Nah, bila sudah ada kecurigaan dari tahap anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian akan dilakukan pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang pun dilakukan sesuai dengan instruksi dari sejawat yang meminta, apakah memang ada kecurigaan yang harus yang menyebabkan kecurigaan sehingga harus dilakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, pada pasien-pasien infeksi, pemeriksaan laboratorium bisa mulai dari pemeriksaan hematologi. Nah, pemeriksaan hematologi ini pada pasien-pasien infeksi adanya kecurigaan infeksi itu akan terlihat dari pemeriksaan hematologi rutin. Nah, hematologi rutin misalnya terlihat adanya leukositosis. Nah, itu bisa merupakan salah satu penanda dari penanda infeksi. Di sisi lain, kalau misalnya infeksi tersebut berlangsung akut, kemudian terlihat tidak sembuh-sembuh keadaannya, pasti sejawat kita memikirkan hal yang lain. Nah, makanya akan diperiksa keadaan sistemik tubuhnya. Jadi artinya apakah ada penyakit lain yang mendasari terjadinya infeksi pada mata tersebut. Nah, penyakit-penyakit yang lebih lanjut akan dicari penyebabnya, biasanya umumnya akan dilakukan pemeriksaan kimia. Misalnya pemeriksaan, contohnya saja pemeriksaan gula darah, itu berpengaruh nanti terhadap keadaan infeksi. Kemudian pemeriksaan imunoserologi, misalnya pemeriksaan antigen, antibodi untuk mengetahui apakah ada keberadaan infeksi virus seperti herpes simplex virus, varicella zoster, cytomegalovirus. Nah, itu adalah penyakit-penyakit sistemik atau penyakit sistemik yang akan mempengaruhi keadaan suatu infeksi pada mata. Kemudian selain itu, untuk lebih lanjut ada pemeriksaan mikrobiologi. Nah, pada kasus-kasus infeksi bukan paling sering ya disebutnya, yang paling umum didapatkan adalah misalnya ada pus itu jaringan yang mati dari suatu infeksi. Nah, sejawat pasti akan meminta pemeriksaan mikrobiologi. Nah, pemeriksaan mikrobiologi ini misalnya dari swab konjungtiva gitu. Nah, pada keadaan konjungtivitis akan dilakukan pemeriksaan pewarnaan dari sekret tersebut.
Jadi di pemeriksaan mikrobiologi itu nanti akan dilakukan pemeriksaan sekretnya, yaitu dilakukan pemeriksaan pewarnaan gram, giemsa, dan KOH. Nah, untuk apa sih pemeriksaan ini? Nah, pemeriksaan gram dan giemsa, pertama pemeriksaan gram dulu. Jadi pemeriksaan gram ini untuk mengetahui pada infeksi ini ada bakteri apa sih, gitu. Apakah dia bakteri gram positif atau bakteri gram negatif? Nah, untuk apa dilakukan pemeriksaan ini? Untuk mengetahui etiologinya. Jadi etiologi penyakit infeksi ini apa? Nah, selanjutnya untuk membantu klinisi memutuskan akan diberikan antibiotik apa? Apakah antibiotik yang khusus untuk gram positif atau antibiotik untuk gram negatif. Nah, tahap selanjutnya setelah pemeriksaan mikrobiologi pewarnaan gram ini akan dilakukan pemeriksaan kultur resistensi. Nah, kultur resistensi ini untuk mengetahui secara pasti jenis dari bakteri apa yang didapatkan gitu. Jadi mengetahui etiologi pastinya dia tuh bakterinya apa, spesiesnya gitu. Nah, selain itu dengan pemeriksaan kultur ini kita dapat mengetahui resistensi terhadap antibiotik tersebut. Jadi kalau dikatakan nih jadi pasien tersebut masih bisa nggak sih dikasih antibiotik ini, misalnya antibiotik golongan A, dari hasil resistensinya dia masih sensitif, berarti artinya si pasien ini bisa diberikan antibiotik ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian perlu dilakukan pemeriksaan kultur ini, yaitu kedepannya sih untuk kita berhati-hati dalam menggunakan antibiotik agar penggunaan antibiotik ini tidak menjadi resisten. Kemudian pemeriksaan pewarnaan giemsa. Pemeriksaan pewarnaan giemsa ini misalnya ada kecurigaan dari infeksi virus. Nah, kita warnai preparat ini. Setelah diwarnai, saya sebagai patologi klinik akan sama seperti gram, giemsa, dan KOH itu nanti akan kita lihat secara mikroskopik apa yang didapat dari hasil pewarnaan ini. Khasnya dari pemeriksaan giemsa kita bisa melihat adanya virus dari multinucleated giant cell, itu nanti bisa terlihat. Kemudian bisa melihat parasit, yaitu Acanthamoeba. Kita bisa melihat apakah ada infeksi dari parasit di situ. Sama dari tahap pewarnaan tersebut pasti akan lanjut ke tahap kultur dan resistensi. Kultur resistensi ini seperti inilah, menumbuhkan bakteri untuk mengetahui jenis spesies bakterinya, seperti itu. Baik. Kemudian yang ketiga, kita di laboratorium melakukan pemeriksaan KOH. Nah, pemeriksaan KOH ini kecurigaannya adalah infeksi jamur. Nah, infeksi jamur ini, jamur itu macam-macam, gitu. Jadi jamur pada penyakit-penyakit infeksi mata terbagi atas jamur yang tumbuh di lingkungan yang temperaturnya dingin, ada jamur yang biasa tumbuh di temperatur yang hangat. Nah, nanti akan terlihat dari pemeriksaan KOH itu apa yang didapat. Apakah jamur
hialin bersegmen atau istilahnya yeast atau kapang kandida. Baik. Nah, semua pemeriksaan laboratorium ini tentu saja mengacu pada informasi-informasi dari sejawat saya, dokter mata. Jadi saya juga akan melihat berkonsultasi klinisnya ini seperti apa. Kemudian karena memang kalau kita di laboratorium tidak bertemu pasien ya, jadi kita mendapatkan keterangannya lebih dari teman sejawat kita, mengarah kemana, kemudian diagnosisnya seperti apa, keluhannya apa, kemudian apakah ada pencetus-pencetus dan segala macamnya. Oke. Nah, dari apa yang tadi disebutkan oleh dokter ya tentang pemeriksaan di laboratorium, ada hematologi, kimia klinik dan lain-lain. Nah, kalau emang terkena infeksi mata ini, apakah harus semuanya dicek atau ada beberapa saja, Dok? Nah, itulah yang tadi saya katakan perlu kolaborasi dan apapun keputusan dari suatu diagnosis, yang paling penting adalah anamnesa dan pemeriksaan klinis. Jadi bila sejawat saya telah melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang memang sudah tepat dan memang pasti, kalaupun ternyata dari bidang sejawat saya tidak diperlukan pemeriksaan laboratorium, ya berarti memang tidak memerlukan pemeriksaan laboratorium gitu. Contohnya seperti yang saya ini seperti hordelum ya, hordelum itu mungkin bahasa awamnya bintitan ya, itu bintitan. Nah itu sampai saat ini saya jarang mendapat konsulan untuk pemeriksaan laboratoriumnya gitu. Jadi tetap yang diutamakan adalah anamnesis dulu dan pemeriksaan fisik gitu. Jadi memang kalau tidak perlu ya memang tidak perlu dilakukan gitu. Kalau memang ada kecurigaan dan perlu tahap lebih lanjut, kemudian ada kecurigaan pasien ini kok nggak sembuh-sembuh, nah itu baru mungkin perlu dilakukan kolaborasi dengan laboratorium. Jadi namanya juga penunjang, kita menunjang untuk membantu mendiagnosis gitu. Jadi tetap yang utama adalah anamnesis dan pemeriksaan klinik. Baik. Sahabat kita masih membahas ini tentang perlukah pemeriksaan laboratorium pada infeksi mata bersama narasumber kita. Ada Dr. Dian Hendriani SPPK dari Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo. Dan silakan nanti sahabat kita kalau ingin bertanya, Anda bisa langsung SMS ataupun WhatsApp di 0812203192. Nah, kalau penanganan nih Dok, dari infeksi mata itu biasanya berapa lama sih Dok? Nah, kalau penanganan sesuai konsultasi dengan sejawat saya ya di bagian mata, untuk infeksi-infeksi itu secara teori juga sebenarnya bisa self-limiting kalau memang infeksinya tidak terlalu berat. Tetapi bila memang dibutuhkan penanganan secara medis, dalam seminggu itu akan ada perbaikan gitu. 1-3 hari biasanya akan ada perbaikan. Kemudian di Rumah Sakit Mata Cicendo pun nanti akan dilihat perkembangannya seperti apa setelah dilakukan pengobatan gitu. Jadi biasanya ada waktu untuk kontrol dalam 3-5 hari untuk mengetahui kelanjutannya gitu. Setelah diobati apakah seperti apa. Nah, kalau misalnya tidak istilahnya dicek di laboratorium nih Dok, apakah nanti infeksi matanya itu akan tambah parah gitu Dok? Maksudnya tambah parah? Ya, penyakit infeksi matanya kalau misalnya kan tadi bisa jadi ini harus ada cek dulu ke laboratorium supaya lebih tahu etimologinya. Tapi kalau misalnya kitanya kekeh misalnya nggak mau cek laboratorium nih, ingin misalnya diobati saja, nah itu seperti apa nanti efek ke depannya? Nah, pasti sejawat kami juga akan memberikan penjelasan secara gamblang dan tepat lah. Jadi
sejawat saya juga pasti akan memberikan keterangan bagaimana suatu penyakit ini akan dijelaskan dari A sampai Z. Nantinya juga akan dijelaskan kalau misalnya memerlukan pemeriksaan laboratorium, untuk apa sih pentingnya, biasanya akan dijelaskan juga. Jadi mungkin ada komunikasi yang baik, jadi biasanya bisa dilakukan pemeriksaan yang baik juga untuk diagnosisnya gitu. Kemudian kalau dari pertanyaannya, kalau nggak diperiksa laboratorium akan memburuk, belum tentu juga gitu. Tetap ditetapkan juga oleh diputuskan oleh sejawat saya apakah memang perlu laboratorium atau tidak gitu. Biasanya memang kalau memang tidak perlu laboratorium, memang tidak istilahnya keadaannya bisa membaik tanpa laboratorium gitu. Kalaupun perlu, ya mungkin ada pertimbangan lain untuk bisa mendiagnosisnya lebih pasti dan penyembuhannya bisa menjadi lebih cepat gitu. Itu ya terpenting, jadi untuk membantu penyembuhannya berarti ya dok ya? Bukan mendukung lah. Mendukung, oke. Membantu gitu, karena kolaborasi itu. Baik, sahabat Kilat, ini menarik tentang perbincangan kita di pagi hari ini dari Rumah Sakit Mata Cicendo, tentang temanya adalah sebagaimana perlukah pemeriksaan laboratorium pada infeksi mata. Dan kembali saya mengundang Anda sahabat Kilat, kalau ingin bertanya silakan Anda bisa SMS ataupun WhatsApp di 081220319972. Dan sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Kilat dan juga dok, kita break dulu sebentar ya untuk mendengarkan lagu yang akan dipersembahkan oleh Katy Band berikut ini. Suatu malam yang biru tanpa dirimu, berjuta-juta rindu ku padamu, sendiriku pun harus menikmati nyanyian sang rembulan. Oh, engkau yang seharusnya di sisiku, engkau yang selalu ada di hayalku. Semoga kau mendengar lagu ini yang ku cipta untukmu, oh kasihku. Ini laguku hanya untuk dirimu, tanda cintaku padamu, oh sayang. Engkau yang seharusnya di sisiku, engkau yang selalu ada di hayalku. Semoga kau mendengar lagu ini yang ku cipta untukmu, kasihku. Ini laguku hanya untuk dirimu, tanda cintaku padamu, kasihku. Oh ini laguku hanya untuk dirimu, tanda cintaku padamu, oh sayang. Oh kasihku, oh ini laguku hanya untuk dirimu, tanda cintaku
padamu kasihku. Oh ini laguku, hanya untuk dirimu. Tanda cintaku padamu, oh sayang. Oh, 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 oh. Itu dia sahabat guys, satu buah lagu dari Katy Band yang tentunya kita masih bersama dalam Cicendo Corner. Dan saat ini sahabat Kelight, kita masih membahas tentang perlukah pemeriksaan laboratorium pada infeksi mata bersama narasumber kita, yaitu ada Dr. Dian Hendriani SPPK dari Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo. Dan sahabat Kelight, Anda bisa juga mengunjungi website Cicendo, yaitu di www.cicendoeyehospital.org. Kemudian bisa follow juga Facebook di Kesehatan Mata, Twitter @rs_mata Cicendo, dan juga Instagram rs.matacicendo. Dan Cicendo Corner ini sahabat Kelight Anda bisa dengarkan melalui frekuensi 107,1 FM, kemudian juga streaming melalui kelight.id ataupun aplikasi Kelight FM Bandung, dan juga di channel YouTube kami di Kelight FM Bandung. Kita kembali ke Dr. Dian, Dok. Ya. Masih di situ ya. Iya. Oke. Dan sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Kelight nih melalui SMS dan juga WhatsApp. Jadi Dok, ini kita tekankan lagi, mungkin ada dari sahabat Kelight yang baru saja bergabung, perlukah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada infeksi mata? Ya. Sekali lagi seperti yang saya jelaskan tadi, kita yang utama adalah pemeriksaan fisik dari sejauh ini. Kemudian anamnesis, pemeriksaan fisik, baru bila diperlukan pemeriksaan penunjang, dia akan meminta untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, pemeriksaan laboratoriumnya sampelnya bisa dari semua sampel gitu. Apakah kecurigaannya infeksi, kemudian infeksinya dari apa? Apakah infeksi bakteri, virus, jamur, atau infeksi. Kemudian sampelnya apa? Apakah sampelnya darah atau pemeriksaannya dari red mata? Kemudian bisa sampel urin juga bisa, dan lain-lain. Tergantung ke arah mana kecurigaan dari sejawat saya, dan diperlukan pemeriksaan apa nih untuk menjawab infeksi mata tersebut, pertanyaan-pertanyaan yang timbul, mencari sebab dari infeksi ini gitu. Jadi kalau sampelnya mah sama deh Dok ya, darah, kemudian juga urin, seperti itu ya Dok ya? Sampel itu untuk yang kalau dicurigai ada penyakit sistemiknya. Kalau khusus infeksinya pada infeksi mata, yang lebih ke infeksi ke arah bakteri, virus, atau jamur atau parasit, itu biasanya adalah sampel dari swab konjungtiva atau scraping kornea, seperti itu kalau dari infeksi. Itu seperti apa sih Dok? Gambarannya gitu. Kalau yang diambil dari mata itu seperti apa? Kalau orang awam itu taunya kayak apa ya? Kalau mata bernanah seperti itulah. Kalau misalnya ada infeksi, yaitu tadi saya jelaskan, misalnya matanya merah, kemudian ada berair juga, ada gatal, ada nyeri, kemudian ada sekret, kita sebutnya itu sekret ya, sekret dari mata gitu. Nah itu untuk yang di permukaan luar, jadi itu yang infeksi-infeksi di konjungtiva.
sekret mata. Nah, sekret itu nanti akan dibersihkan untuk kemudian dengan alat di laboratorium dia akan seperti dikerok gitu, bukan dikerok. Kemudian dari kerokan itu, tapi bukan pusnya yang diambil, maksudnya bukan sekretnya itu yang diambil, justru sekret itu kita bersihkan, karena sekret itu adalah jaringan yang matinya, gitu. Dari dasarnya, setelah sekret itu dibersihkan dengan NaCl, kita istilahnya swab, kayak seperti mengerok gitu, dasar dari si konjungtiva itu, dasar lukanya, kemudian akan kita bikin preparat namanya di sebuah objek gelas. Jadi akan di-sprit lah, kayak kita nge-sprit kayak sprit itu ya di objek gelas kita ratakan, nanti baru kita warnai gitu. Sebelumnya melewati tahap fiksasi dan segala macamnya, nanti akan diwarnai. Nah, setelah diwarnai oleh tadi yang saya katakan, gram, giensa itu pewarnaannya, nama-nama pewarnaannya, gram, giensa atau KOH. Nanti setelah terwarnai, si sampel dari sekret mata itu akan dilihat dengan mikroskop. Secara mikroskopis artinya. Nah, dari mikroskop itu nanti ketahuan tuh ada bakterinya apa dia bakteri gram positif. Kalau bakteri gram positif itu dia nanti warnanya ungu, atau bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif itu warnanya merah, gitu. Kalau dari itu misalnya pewarnaan gram. Kemudian kalau pewarnaan GMK, kita lihat kalau ada kecurigaan infeksi virus, kita lihat apakah ada sel yang namanya multinucleated giant cell. Jadi dia adalah sebenarnya sel makrofag, yang intinya itu dalam satu sel makrofag yang dalam satu sel makrofag itu di dalam sitoplasmanya akan banyak sel-selnya gitu, inti selnya gitu. Kemudian kalau KOH ya kita warnai dengan pewarnaan KOH. Nanti kita lihat tuh, nanti setelah diamati di bawah mikroskop, kita akan melihat ada hifa jamur atau enggak gitu. Jadi kalau hifa jamur itu penampakannya seperti garis-garis, bersegmen-segmen, ada berpotongan atau segmennya itu terpotong-potong atau enggak gitu. Terus biasanya bentuknya transparan gitu. Kelihatannya kalau dari mikroskop itu transparan gitu. Mungkin sulit ya untuk gambarkan ya, dibayangkan gitu. Cuma kalau gambarannya seperti itulah gitu. Baik. Nah, kalau hal itu membutuhkan waktu berapa lama sih, Dok? Kalau pemeriksaan laboratorium itu? Pemeriksaan laboratorium tergantung juga gitu. Di sini kan kita menerima permintaan pemeriksaan gitu kan. Kalau kita dari pemeriksaan hematologi, kalau misalnya kita lihat dari pemeriksaan hematologi rutin saja, kita menetapkan turnaround time-nya itu 1 jam. Nah, kalau ada pemeriksaan hematologi lengkap dengan pemeriksaan kimia darahnya, untuk mengetahui penyakit-penyakit sistemiknya, misalnya, itu dalam waktu 3 jam. Kemudian kalau ada pemeriksaan imunologi misalnya, nah pemeriksaan imunologi ini di kita terjadwal gitu, dan tidak setiap hari running gitu. Kita tidak setiap hari running untuk pemeriksaan seperti HSV, TORS dan segala macamnya dalam 7 hari kerja kemudian akan keluar. Kemudian untuk preparat mikrobiologi sendiri, preparat mikro ini kalau hanya untuk mengetahui preparat pewarnaan gitu, yang tadi kayak gram, giensa, KOH semacam itu turnaround time-nya 90 menit.
Kemudian bila dilanjutkan dengan pemeriksaan kultur dan resistensi atau penumbuhan bakteri untuk mengetahui spesiesnya, itu dalam waktu 3-5 hari. Baik. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dari sahabat Kat, Dok. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ini ada Hamdani yang ada di Bandung yang ingin bertanya, kalau konjungtiva vernalis ini bisa sembuh, kemudian saya sakit mata dan belum sembuh total sampai sekarang. Pada mata suka keluar kotoran warna putih seperti buih susu sapi yang lagi direbus katanya. Awalnya saya memotong kayu berhari-hari di tempat yang sirkulasi udaranya kurang baik, sehingga debu atau mohon maaf ini daerah gajinya ya dalam bahasa Sunda ini masuk ke mata. Lalu saya berobat ke Rumah Sakit Mata Cicendo tahun 2001 katanya sampai 2003 dok. Tapi nggak sembuh-sembuh sehingga saya memutuskan menghentikan pengobatan karena takut efek samping terhadap penglihatan karena pengobatan yang bertahun-tahun. Saya secara fisik sehat dan tekanan darah normal dan lain-lain nih dok. Nah bagaimana nih dok, silakan. Nah kembali lagi Dani. Nah, Bapak Hamdani, kembali lagi untuk pemeriksaan lebih pasti dan diagnosis lebih pastinya, tetap itu adalah keputusan dari sejawat gitu. Nah, tetap harus dilakukan pemeriksaan oleh dokter matanya, Pak. Jadi melalui tahap anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian yang terakhir tadi dengan pertimbangan-pertimbangan segala macam akan dilakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, di sini saya mungkin tidak tahu riwayat dari Pak Hamdani ini, tapi mungkin bisa dicoba untuk diperiksa lebih lanjut lagi, Pak. Gitu. Jadi, apakah mungkin ada penyakit sistemik yang harus digali lagi untuk mengetahui apa sih sebenarnya sumber dari penyakit ini. Mungkin saja ada mixed infection atau bagaimana gitu. Mungkin bukan hanya satu, istilahnya bukan hanya satu penyebab. Mungkin ada penyebab-penyebab lain yang tadi saya sebut adalah mixed infection. Jadi memang yaitu butuh kesabaran dan kita ingin kan intinya kita ingin berusaha untuk sembuh. Jadi ayo mari Pak kita periksa, jangan takut tidak sembuh, kita berharap yang baik dan akan sembuh gitu. Makanya mungkin bisa dilanjutkan lagi untuk dicari lagi, diperiksa lebih lanjut lagi. Apakah ada infection lainnya gitu. Karena kalau terputus gitu mungkin akhirnya sulit gitu untuk mencari lagi dari awal gitu. Makanya istilahnya ditelateni untuk yuk diperiksa lagi untuk dilihat lebih detail lagi dan dicari penyebab lebih detailnya lagi, apakah perlu pemeriksaan lebih lanjutnya gitu. Baik. Nah, ini tanya juga apakah sekarang katanya untuk memeriksa sekarang apakah semuanya tercover oleh BPJS, dok? Termasuk mungkin ke laboratorium itu, dok? Untuk BPJS, sepengetahuan saya memang tercover oleh BPJS gitu. Jadi tercover ya semuanya. Cuma ya? Mungkin ada beberapa tindakan yang memang tidak tercover oleh BPJS. Mungkin nanti bisa ditanyakan bila bapak atau ibu kontrol ke Rumah Sakit Mata Cicendo gitu, bisa dicek ulang ya dok ya. Ditanya lagi, ya. Baik. Untuk lebih pastinya gitu. Untuk lebih pastinya. Apa melalui website Cicendo. Baik itu ya, jadi Pak Hamdani mungkin bisa cek juga di websitenya ataupun Anda bisa ke Facebook, Twitter ataupun Instagram untuk bertanya ya lebih lanjutnya tentang apakah semuanya tercover BPJS atau tidak, atau bisa datang langsung juga ke Rumah Sakit Mata Cicendo ya. Nah, kalau layanan dari laboratorium ini dok, apakah tiap hari, kemudian juga jam kerjanya dari pagi sampai sore atau seperti apa dok? Ya, seperti di rumah sakit lain, untuk laboratorium itu 24 jam. Laboratorium ada yang ada di rumah sakit itu
beroperasi 24 jam. 24 jam dok ya. Ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya harus cepat ke laboratorium. Jadi laboratoriumnya ada 24 jam untuk Anda ya, sahabat Kilat ya. Mungkin untuk kasus-kasus di rumah sakit Indo gitu, maksudnya untuk pasien-pasien Indo gitu. Baik. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Dewi dok. Ini sejauh mana sakit mata harus diperiksakan ke dokter? Katakanlah mata saya gatal katanya. Apakah harus diperiksakan ke dokter juga atau ada indikasi lain jika harus ke dokter mata? Ya, seperti saya katakan tadi, penyakit infeksi itu ada yang self-limiting. Self-limiting itu artinya dia bisa sembuh secara sendiri gitu. Tapi tetap harus dilihat juga. Kalau misalnya keluhannya itu bertambah berat, tentu saja harus ada tindakan lanjut untuk diperiksakan gitu. Jadi kalau misalnya tadi matanya, misalnya mata merah, gatal. kemudian gatal, nyeri, kemudian semakin hari intensitasnya semakin meningkat, kemudian istilahnya mengganggu kenyamanan, kemudian dia juga akhirnya kemampuan mengganggu penglihatan dan lain-lain gitu. Menurut saya sih memang harus dilanjutkan untuk pemeriksaan lebih lanjut gitu ke dokter mata untuk dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan tentu yang lain-lainnya gitu. Oke. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari yang belakangnya 392 nih dok, belum ada namanya. Ini dok, apa indikasi infeksi mata? Apakah ada pertolongan pertamanya? Apakah atau harus langsung ke dokter saja? Ya, indikasi infeksi mata mungkin ini sebenarnya untuk dokter mata ya Mas ya. Cuma mungkin kalau dari secara teori infeksi mata itu jadi begini, kalau infeksi mata biasanya itu kita dilihat selain kondisi-kondisi tadi, kita lihat apakah satu mata atau dua mata gitu. Terus kalau misalnya tadi gimana pertanyaannya? Apakah ada indikasi, dok, apa indikasi infeksi mata? Apakah ada pertolongan pertamanya atau apakah harus langsung ke dokter saja? Mungkin tetap menurut saya sih kalau memang sudah sampai taraf mengganggu harus ke dokter. Cuma kalau memang istilahnya infeksi matanya masih ya tahap ringan atau apa, ya kita harus mencegah agar infeksi itu tidak menyebar kepada orang lain gitu. Karena biasanya umumnya infeksi mata itu akan menularkan kepada orang lain gitu. Jadi contohnya misalnya yang terinfeksi mata satu, mata yang kiri misalnya kita akan kena sentuhan tangan atau apa untuk mata yang kanan, mungkin bisa terjadi juga infeksi gitu. Jadi tapi sih sebaiknya kalau memang sudah pada taraf mengganggu, ya disarankan untuk periksa ke dokter mata. Oke. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya dok, ini tentang persiapan apa saja yang harus dilakukan oleh pasien sebelum melakukan pemeriksaan laboratorium. Kan kalau misalnya mau cek tubuh itu kadang-kadang ada yang puasa dulu dan lain sebagainya. Nah, kalau di laboratorium mata ini seperti apa dok? Nah, kembali lagi, pemeriksaan matanya apa yang diminta oleh dokternya gitu. Apakah kalau ini kan lebih ke infeksi ya, kalau misalnya infeksi mata, kalau hanya pemeriksaan dari misalnya sekret matanya saja atau scraping kornea saja gitu, dia nggak ada persiapan apa-apa gitu. Tapi kembali lagi, kalau memang diperiksanya ada pemeriksaan-pemeriksaan yang menunjang diagnosis, apakah dari kelainan sistemik gitu misalnya ada pemeriksaan kimia darah seperti glukosa, kemudian kolesterol, kolesterol gitu, itu seperti biasa di laboratorium gitu, biasanya disarankan untuk masak gitu. Nah, kemudian dilihat juga untuk pemeriksaan misalnya diminta dilakukan pemeriksaan gula darah gitu. Gula darahnya apa gula darah sewaktu atau gula darah puasa gitu. Nah, itu persiapannya menjadi hanya persiapannya puasa gitu. Puasa
10 sampai 12 jam. 10 sampai 12 jam. Jadi balik lagi apa yang akan diperiksa gitu. Untuk hematologi rutin sendiri umumnya tidak diperlukan puasa gitu. Tapi untuk pemeriksaan kimia klinik, yaitu istilahnya pemeriksaan enzim di tubuh gitu, itu perlu ada puasa gitu. Jadi ada yang perlu, ada yang tidak gitu. Ada yang perlu, ada yang tidak. Baik. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir, Dok, karena waktu kita juga terbatas ya. Ini mata saya kalau baca harus 40 cm katanya, Dok. Baru bisa meskipun harus pitching. Nah, apa akibat dari pekerjaan saya dulu sebagai operator fotogrametri yang harus zoom jauh dan dekat dalam waktu cepat selama kurang lebih 12 tahun. Nah, gimana, Dok? Nah, balik lagi, Mas. Karena ini karena saya ranahnya di laboratorium ya, jadi mungkin kalau pertanyaan Bapak tadi lebih ke untuk pertanyaan kepada dokter mata gitu. Jadi kalau saya sarankan sih ya tetap konsultasi saja dulu gitu untuk ke dokter mata ya. Gitu. Karena konsultasi pun bisa via online ya. Bisa via online dulu, konsultasi dulu dengan membuka website Cicendo-nya, dicoba dulu konsultasi online dengan dokter-dokter matanya. Gitu. Jadi karena saya lebih ke arah laboratoriumnya ya mungkin. Jadi setelah ada dokter mata pemeriksaan fisik mungkin diperlukan itu ke laboratorium ya. Bagian laboratoriumnya ya. Oke. Jadi Pak Herman silakan ya untuk konsultasi online langsung saja cek websitenya di www.cicendoeyehospital.org supaya lebih jelasnya Pak Herman ya. Dan terakhir nih, Dok, seperti apa nih pencegahan agar kita terhindar dari infeksi mata? Sedikit saja, Dok. Ya, yang pasti sih yang paling utama adalah menjaga kebersihan, kemudian menjaga kesehatan mata kita, kemudian menjaga dari menghindari dari trauma-trauma gitu. Jadi tetap hidup sehat, kemudian yang makan makanan yang bergizi untuk kesehatan mata juga, dan yang paling penting yaitu kalau infeksi mata lebih ke kebersihan dari individu itu sendiri. Gitu. Oke. Baik, Dok. Dr. Dian, mungkin ada yang terakhir yang ingin disampaikan tentang pemeriksaan laboratorium pada infeksi mata ini? Jadi nggak bosan-bosan sih ya. Kita dari Rumah Sakit Mata Cicendo tetap jaga kesehatan mata kita. Jangan takut untuk periksa mata atau konsultasi keluhan seputar mata atau apapun ke rumah sakit kita, karena walaupun dalam keadaan COVID ini kita menerapkan protokol kesehatan. Jadi ayo jaga kesehatan mata kita dengan selalu aware tentang kesehatan mata gitu. Dengan salah satunya itu kontrol mata teratur atau segala macam. Kemudian kalau ada keluhan-keluhan, ayo segera dikonsultasikan. Kalau misalnya butuh diperlukan pemeriksaan lebih lanjut, jangan sungkan, jangan takut, ayo diperiksakan ke laboratorium. Baik. Terima kasih Dr. Dian atas waktunya dan juga informasinya di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi ya, Dok ya, di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih banyak. Oke. Terima kasih Mas, terima kasih semuanya. Sama-sama. Dan sahabat, demikian tentunya Cicendo Corner di kesempatan kali ini yang tadi kita membahas tentang perlukah pemeriksaan laboratorium pada infeksi mata bersama narasumber Dr. Dian Hendriani SPPK dari Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo. Dan sahabatnya, saya pun Taufik Ramansyah pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dan nikmati sahabat kita persembahan terakhir dari Katy Band. Saat
Ku tenggelam dalam sendu, waktu pun enggan untuk berlalu. Ku berjanji untuk menutup pintu hatiku, entah untuk siapapun itu. Semakin ku lihat masa lalu, semakin hatiku tak menentu. Tetapi satu sinar terangi jiwaku saat ku melihat senyummu, dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa, membuatku merasa sempurna dan membuatku utuh untuk menjalani hidup berdua denganmu selama-lamanya. Kaulah yang terbaik untukku. Kini ku ingin hentikan waktu bila kau berada di dekatku. Bunga cinta bermekaran dalam jiwaku, kan ku petik satu untukmu, dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa, membuatku merasa sempurna dan membuatku utuh untuk menjalani hidup berdua denganmu selama-lamanya. Kaulah yang terakhir untukku. Ku percayakan seluruh hatiku padamu, kasihku, satu janjiku, kaulah yang terakhir bagiku. Dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa, membuatku merasa sempurna dan membuatku utuh untuk menjalani hidup berdua denganmu selama-lamanya. Kaulah yang terakhir untukku. Sahabat, tahu tidak tentang penyakit glaukoma? Glaukoma itu penyakit mata yang bisa menyebabkan kebutaan. Benar, glaukoma menjadi penyebab kebutaan terbanyak kedua di dunia setelah katarak. Penyakit glaukoma adalah kondisi di mana terjadi gangguan pada sistem drainase cairan mata. Terganggunya sistem drainase ini akan meningkatkan tekanan pada bola mata dan merusak saraf optik. Seseorang yang menderita kondisi ini dapat merasakan gejala berupa gangguan penglihatan, nyeri pada mata, hingga sakit kepala. Mata adalah anugerah Tuhan yang sangat bernilai. Karena itu, mari sayangi dan pelihara mata kita dengan memeriksakan secara berkala. Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik untuk semua lapisan masyarakat.
Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung membuka layanan Poliklinik Pavilion sore mulai pukul 15.30 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Poliklinik Pavilion Sabtu dan Minggu buka mulai pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang. Selain itu, Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung dilengkapi juga dengan LASIK Center yang memiliki peralatan canggih dengan teknologi terkini untuk LASIK, V-LASIK, dan SMILE untuk Anda yang memiliki gangguan refraksi. Untuk keadaan darurat, Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo memiliki instalasi gawat darurat mata yang buka 24 jam. Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo, Jalan Cicendo nomor 4, Bandung. Untuk informasi lebih lanjut, klik www.cicendoeyehospital.org. Follow Twitternya @rs_mata Cicendo, Facebook Kesehatan Mata, dan cek Instagram rs.mata Cicendo.